Ini nggak seperti ini, nggak ada setelannya, ini lurus, tapi ininya pas semua. Jadi selama 1 minggu ya Pak nyari ini ya? Udah 10 hari ya. Bahkan 10 hari ya? Iya. Dianalisa lagi, setelah dicek ternyata kesalahannya bukan di sini. Jangan disalahin. Tapi memang. Oke teman-teman, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Nah teman-teman, pada video kali ini kita mau memberikan teman-teman edukasi lagi. Di sini saya dengan Pak Eko ya, pemilik mobil Corolla Twin Cam. Ini mobil sempat mogok di tol, mesin mati mendadak, kemudian diderek sampailah mobil ini di rumah. Setelah itu memanggil montir dan montir tersebut mengecek ya kerusakannya, divonis masalah tidak ada pengapian. Jadi disuruh ganti CDI dan ternyata rusaknya bukan di situ teman-teman. Untuk jelasnya mari kita dengarkan cerita ya dari Pak Eko sebagai Pak. Kemarin gimana kejadiannya Pak? Begini, ketika saya membawa mobil ini dalam kecepatan tinggi 100 di dalam tol, yaitu antara Fatmawati ke Serpong. Ya. Kemudian di tengah di Pidek situ tiba-tiba kecepatan kurang lebih 90-100 mati, dikontrol itu merah, tiba-tiba tidak ada nggak ada pengapian ya. Jadi mati total ya Pak? Mati total. Nah begitu mati total, akhirnya kita demi keselamatan akhirnya kita ikutin dan tidak ada tanda-tanda apa misalnya mesin atau goyang atau nggak ada, pokoknya lurus-lurus saja. Nah setelah saya cek di pengapian ternyata apinya tidak ada, akhirnya saya putuskan saya derek sampai rumah. Nah sekarang ini ternyata kita sudah menganalisa, mohon maaf ini ya memang kita juga. Bentar Pak, awalnya pas mulai taunya rusak kita beli itu dulu awalnya ya. Karena kehilangan pengapian, akhirnya montirnya ngomong kerusakannya pada CDI gitu. Betul, akhirnya kita bongkarlah CDI dan kita sudah mencari CDI itu selama 1 minggu. Saya nggak dapat. 1 minggu cari CDI nggak dapat? Iya, itu udah ke Palmerah, bahkan sampai kondisi sekarang saya udah masih nitip sampai ke Bandung, Tasik. Ya, kan saya punya bengkel di Tasik. Itu juga nyari, yang cabutan pun tidak ada, masih nunggu. Karena analisanya memang CDI-nya mati. Menurut montir ya, montir yang pertama. Ya. Mohon maaf ini saya tidak apa adanya Pak. Artinya tidak membicarakan orang lain. Tidak ada ini. Pokoknya yang ini kenyataannya. Nah kemudian saya akhirnya putus asa, membelilah satu set Delco. Ini ceritanya dipastikan menurut montir bahwa ini Delco ini adalah CDI-nya yang mati. Kemudian kita bongkar. Nah, inilah hasilnya menurut dia CDI ini. Saya nyari ini barang sampai keliling-keliling Palmerah, Blok M, Pondok Cabe. Itu sulit cari. Ada juga harganya juga lumayan. Nah, dan akhirnya saya membelilah yang kayak gini. Tapi dengan perjanjian kita kalau nggak cocok bisa balikin. Ya betul. Memang ada perbedaan, cuman di pumpnya ini apa ini namanya? Ya, vakum Delco. Ini nggak seperti ini, nggak ada setelannya, ini lurus, tapi ininya pas semua. Jadi selama 1 minggu ya Pak nyari ini ya? Udah 10 hari ya. Bahkan 10 hari ya? Iya. Kemudian saya coba yang baru, tetap tidak ada pengapian. Tetap pengapian tidak supply, tidak ada. Terus mohon maaf ini, saya ada teman katanya minta tolong sama teman, akhirnya saya dipertemukan kepada montir yang kedua ini. Kemudian dianalisa lagi, setelah dicek ternyata kesalahannya bukan di sini. Jangan disalahin. Tapi memang menurut saya masuk akal karena sini buktinya udah ada. Nih Pak. Nih bukti ketika kita putar. Nah di roda ini seharusnya kalau mesinnya putar, di noken as ini adalah ikut muter. Ya betul. Nah kenyataannya ini nggak ikut. Tadi dipastikan penbelnya timing belnya rontok ya. Kira-kira begitu. Singkatnya. Kita tidak bermaksud untuk apa-apa, tapi
Pengalaman ini pengalamannya ya, Pak. Nanti barangkali ada teman-teman yang seperti saya yang ngalamin menganalisa lebih cermat. Jadi iya, jangan betul. diponis di atasnya saja, ternyata ini di bawahnya juga yang bermasalah. Iya. Nah teman-teman, itulah cerita dari pemilik mobil ini, Pak Eko ya. Masuk Pak Eko. Nah jadi ini mobil persoalannya itu bukan kerusakan pada CDI atau koil ya, atau bagian pengapian. Yang nanganin sebelumnya agak keliru ya teman-teman, atau kurang teliti. Nah ini pelajaran juga buat teman-teman sekalian sebagai pemilik mobil. Ketika mobil kita ada masalah ya, misalnya mati mendadak, bisa jadi ya sama seperti ini kasusnya. Contohnya teman-teman khususnya yang punya mobil masih menggunakan timing belt ya. Jadi di kasus ini mobil nih timing belt tuh bukan putus, biasanya kan putus ya, tapi dia rontok. Nah si Delco itu distributor kan dia masuknya ke sini, sebetulnya harusnya dia masuknya ke noken as. Nah ke sini ya. Jadi pada saat mesin kita hidupkan atau kita starter, maka Delco ini akan memutar bagian rotor ya. Kemudian rotor akan meneruskan pengapiannya ke setiap busi melewati kabel busi dan kop Delco. Nah yang terjadi seperti ini teman-teman. Coba perhatikan di sini, lihat. Nah ini gigi pada timing belnya sudah rontok. Jadi timing belnya ini nggak putus. Umumnya kan putus ya, tapi ini dia rontok di gigi. Coba perhatikan di sini. Nah inilah sebabnya kenapa tidak mungkin keluar ada suplai pengapian. Nah sebelumnya kan dianalisa nggak ada pengapian. Nah itu disebabkan karena noken as tidak berputar. Nah ini bagian karkasnya berputar, timing belnya tetap diam, noken as nggak berputar, otomatis Delco tidak bekerja, maka tidak akan ada suplai pengapian. Jadi intinya di mobil ini salah prediksi kerusakannya atau keliru ya teman-teman. Nah itu persoalannya. Nah ini setelah saya ganti timing beltnya, kita coba hidupkan ya teman-teman. Karena kalau putus atau rontok atau putus timing belt itu bisa berakibat fatal ya, klep itu bisa bengkok. Coba kita hidupkan dulu, kita nyalakan. Oke teman-teman, di sini mesinnya sudah hidup ya dan tidak ada kerusakan pada bagian klep, syukurlah ya. Karena kalau sampai putus atau rontok gini timing belt tuh biasanya mesin itu turun separuh. Klep akan beradu dengan piston, itu sangat berbahaya. Nah, pesan buat teman-teman semuanya, jangan lupa mengecek kondisi timing belt mobil kalian. Usahakan 60 km sudah bisa diganti, 60.000 km ya, udah bisa diganti baru. Dan ketika ada kerusakan apapun, coba analisa yang benar ya, supaya tidak salah menganalisa seperti kondisi mobil ini. Demikian ya teman-teman, seperti itu. Nah ini Pak Eko, mobilnya sudah bisa hidup, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ya ini bersyukur. Ya jadi mobilnya sudah nyala, cuma kita ganti timing belt dan tidak ada terjadi klepnya bengkok apa, nggak ada ya? Nggak ada. Aman ya Pak? Aman ya. Saya juga bersyukur ini ya. Nah, betul Pak ya, mungkin mobil ini bisa hidup kembali. Kita udah bingung ya Pak? Sudah bingung karena sudah 10 hari ini nggak jalan. Iya. Ya intinya alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah, mobil bisa dipakai lagi ya. Masih. Jadi tidak ada spare part yang lain, hanya satu. Itu intinya timing belt ya. Timing beltnya, yang namanya semua coil CDI semuanya normal ya Pak. Normal kembali. Kalau kemarin beli CDI udah beli baru, bisa dibalikin nggak Pak? Waktu beli CDI-nya nggak bisa dibalikin. Ya. Tapi akhirnya kita beli satu gelondong. Ya utuh. Ya dengan catatan kalau hidup saya beli, kalau mati balikin. Ternyata nggak bisa itu. Padahal itu baru. Iya. Maaf ini ternyata bukan karena Delco satu setnya, tapi masalahnya putus timing belt. Ya Pak, jadi pesan-pesan dulu Pak sama teman-teman ini. Kalau punya mobil tua gitu gimana Pak? Ini
Saya pesan nih buat pengalaman kawan-kawan yang merawat mobil tua, Ya. harus ekstra. Kalau ada hal-hal di jalan, Hati-hati ya. hati-hati, harus diteliti banget. Apa kerusakannya? Kondisi yang rusak ini benar-benar dianalisa yang tepat. Iya. Nah, betul, seperti betul. saya ini, jangan sampai terulang lagi. Tadinya kita ada prediksi bahwa yang rusak itu adalah di dalam kuil Ya. atau sudut air. Tidak. Ternyata Pengertian lah ya. Gitu. pengertiannya masih normal, Ya. dan intinya itu penyakitnya dari pempel. Ya, tempel putus. Iya, iya, iya. Oke. Itu jadi Ya, jadi itu aja ya Pak ya. 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 Ini terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Dan Lancar. lancar. Mobilnya juga. Ya, mobilnya mobil tua Pak. Mobilnya twin cam tua. Oke.